Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang mendadak ini mengejutkan saudara-saudara, mengejutkan. Tapi sekaligus juga membuktikan bahwa FIFA ini membutuhkan Indonesia. FIFA memandang Indonesia. Bahkan FIFA menghargai Presiden Jokowi. Ya, ini yang paling penting dan ya lanjut 3 periode Pak Jokowi. Lanjut. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang serius maupun yang hanya bercanda, baik yang basi maupun yang terkini, baik yang apa aja saudara-saudara, apa aja. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang keputusan mengejutkan. Keputusan tiba-tiba, keputusan mendadak FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Ini mengejutkan saudara-saudara, mengejutkan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir, tiba-tiba FIFA ketok palu. Wah, Indonesia juga tidak mencalonkan. Karena PSSI sudah minder duluan, sudah pesimistis, sudah bersiap-siap mendapatkan sanksi, tetapi ya tiba-tiba melalui sidang, mereka bikin sidang dan kemudian FIFA memutuskan bahwa Piala Dunia yang tadinya digelar di Peru dicabut karena infrastrukturnya belum siap, karena fasilitasnya belum siap, kemudian dipindahkan ke Indonesia. Nah, dan Indonesia harus bersiap dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Wah, ini gila saudara-saudara, gila. Ini berkah sekaligus musibah saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, begini saudara-saudara, hari Jumat siang, kalau nggak Jumat siang, Jumat sore, tanggal 20, berapa itu? 23 ya, 23 atau 22, Juni 2023, Konsil FIFA Konsil itu menggelar rapat di markas besar FIFA di Zurich, di Swiss. Nah, rapat itu membahas sejumlah agenda, seperti penunjukan tuan rumah Piala Dunia U17 wanita, U19 wanita, Piala Dunia futsal, kemudian Piala Dunia U17. Nah, salah satu yang membuat banyak orang terkejut, khususnya di Indonesia, adalah keputusan memberikan jatah, menunjuk Indonesia sebagai host, sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ini kenapa bisa dibilang mengejutkan saudara-saudara? Karena beberapa bulan lalu, kalau saudara-saudara ingat, dan saya rasa semua orang di Indonesia, di seluruh dunia, di ASEAN itu masih ingat bagaimana FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20. Waktu itu salah satu pertimbangannya adalah situasi terkini di dalam negeri Indonesia, yang itu bisa diartikan adalah Israel, tim nasional Israel U20 yang akan datang ke Indonesia dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari beberapa kepala daerah, beberapa pejabat, beberapa partai politik, beberapa anggota DPR, masyarakat, ormas, semua banyak sekali. Dan itu membuat FIFA mengambil keputusan, ya udahlah, Indonesia di stop aja, diganti ke negara lain. Dan kemudian FIFA memutuskan menunjuk Argentina sebagai penyelenggara, dan sudah terlaksana dengan baik dan benar bulan lalu dan selesai awal bulan ini. Dan sekarang FIFA mengambil keputusan yang benar-benar mengejutkan dengan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, menggantikan Peru yang sudah dicoret sebelumnya. Kenapa ini mengejutkan saudara-saudara? Mengejutkan. Pertama, PSSI sendiri tidak pernah mengaku secara terbuka, mengungkapkan secara terbuka untuk mencalonkan diri menjadi tuan rumah
Piala Dunia U17. Bahkan Ketua Umum PSSI sudah secara resmi diutus oleh Presiden Jokowi untuk pergi menemui Gianni Infantino untuk melakukan lobby supaya Indonesia tidak di-ban, tidak dihukum, tidak disanksi yang berat. Bahkan Presiden mengutus Erick Thohir untuk memberikan apa yang disebut sebagai roadmap transformasi sepak bola Indonesia kepada FIFA, dan hasilnya FIFA tidak menjatuhkan hukuman kepada Indonesia. FIFA hanya mendenda, tidak memberikan dana FIFA Goal Project kepada Indonesia selama setahun atau sebulan gitu. Uang itu yang ditunda, tidak diberi. Itu aja sudah. Selebihnya Indonesia tetap diizinkan berkecimpung di sepak bola internasional. Indonesia tetap diizinkan untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola internasional. Contohnya kemarin FIFA Matchday melawan Palestina dan melawan Argentina. Kemudian klub-klub sepak bola Indonesia tetap diizinkan untuk bertanding di luar negeri di kompetisi Asia seperti Bali United yang akan tampil di playoff Liga Champions Asia melawan Liman FC dari Hong Kong. Kemudian ada lagi yang PSM yang akan tampil di Piala AFC. Jadi itu, dan Indonesia tetap mendapatkan pelatihan wasit seperti FAR juga Indonesia tetap dibantu. Kemudian transformasi sepak bola Indonesia setelah kejadian di Malang, di Kanjuruhan itu juga tetap dibantu oleh FIFA. Karena itu merupakan janji Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Presiden Jokowi ketika Presiden Indonesia mengundang FIFA untuk hadir dalam KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu. Dan pada waktu itu juga Presiden Jokowi secara khusus berbicara empat mata dengan Gianni Infantino, dan Gianni Infantino juga berjanji akan membantu Indonesia, memberikan kesempatan Indonesia untuk mengalami kemajuan di sepak bola, termasuk peluang untuk membuka kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tetapi komitmen dan janji Gianni Infantino kepada Presiden Jokowi itu sempat tercoreng ketika ya itu tadi orang-orang yang nggak paham sepak bola bicara tentang Piala Dunia U20, bicara tentang Israel, tentang sepak bola, mencampurkan urusan politik dengan urusan sepak bola, sehingga FIFA marah kemudian mencabut status tuan rumah Indonesia. Tetapi yang saya harus salut dari Presiden Jokowi, saya harus respect, harus angkat topi dari Presiden Jokowi dan dari Ketua Umum PSSI yang sekarang, Pak Erick Thohir, bahwa jaringan kedua tokoh hebat ini sangat luas. Dan mereka sangat diperhitungkan di luar negeri, saudara-saudara. Sangat diperhitungkan di mancanegara, di berbagai bidang, di berbagai sektor di luar negeri. Di pergaulan internasional itu benar-benar mereka sangat dipandang, sangat dihormati, sangat respect. Dan ini terbukti beberapa bulan kemudian setelah status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut, ini FIFA justru memberikan memberikan host tuan rumah Piala Dunia U17 kepada Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia ini bukan kaleng-kaleng, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwa Indonesia ini negara penting di FIFA, negara sepak bola yang punya potensi yang harus dijaga, harus dirawat, harus dibina, bukan dibinasakan. Dan ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi itu punya aura, punya magis, punya karisma yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Begitu pula dengan Bapak Erick Thohir yang yang dianggap penting lah. Dianggap punya network, punya jaringan yang luar biasa, sehingga mau tidak mau FIFA harus menjilat ludahnya sendiri. Istilahnya begitu, saudara-saudara. Menjilat ludahnya sendiri dengan memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Ibarat kata ini Indonesia anak nakal. Sudah berbuat kesalahan berkali-kali, tetapi orang tuanya, ayahnya kemudian memaafkan dan terus memberikan kesempatan untuk bertobat.
Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa FIFA tiba-tiba berubah pikiran dari yang semula akan menghukum Indonesia menjadi memberikan kehormatan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan event besar. Event besar sekelas Piala Dunia U17. Walaupun levelnya masih di bawah Piala Dunia Senior dan Piala Dunia U20, tetapi Piala Dunia U17 ini tetap bergengsi. Kenapa, saudara-saudara? Ini yang perlu menjadi pertanyaan, saudara. Begini, ini membuktikan bahwa FIFA ini benar-benar memandang Indonesia sebagai sebuah negara besar, sebuah pasar potensial, sebuah negara yang menjanjikan pertumbuhan sepak bola yang bagus di masa depan, saudara-saudara. Ini membuktikan itu, bahwa FIFA memandang Indonesia tidak kaleng-kaleng lah, istilahnya begitu. Kemudian FIFA juga melihat pemimpin Indonesia, Presiden Jokowi, sebagai orang yang layak dihormati, layak disegani, layak dianggap sebagai pemimpin dunia, sebagai orang yang yang dipandang, dinilai positif di dunia internasional. FIFA juga melihat Erick Thohir sebagai orang yang benar-benar sungguh-sungguh ingin mengembangkan sepak bola di Indonesia, yang punya kemauan keras. Karena ini tidak mudah, saudara-saudara. FIFA itu kalau sudah sudah marah kepada satu negara, sebuah komunitas, dia tidak peduli pasarnya besar atau kecil, itu dia akan dihukum. Contohnya Rusia. Rusia itu sudah contoh paling nyata. Itu sudah pasarnya besar, kemudian uangnya banyak, lobinya kuat, tetapi tetap dihukum juga, sampai sekarang belum dicabut. Dan ini Indonesia memang mungkin saja spesial untuk FIFA, spesial. Dan dalam beberapa bulan terakhir kan juga Indonesia menunjukkan sebuah antusiasme yang luar biasa di sepak bola. Dimulai dari kemenangan emas di SEA Games, kemudian kemarin FIFA Match Day. Itu sudah menunjukkan bahwa FIFA ini melihat, dan gaungnya, dua event itu gaungnya luar biasa, saudara-saudara. Sampai ke seluruh dunia. Pertandingan melawan Argentina itu disiarkan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di kurang lebih ada 60 negara melakukan siaran langsung. Itu kan sesuatu yang belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, saudara-saudara. Dan ini tentu saja membuat FIFA berpikir keras. Walaupun tentu saja tidak menutup kemungkinan ada lobby-lobby lain yang kita tidak tahu. Tetapi sejauh itu yang kita baca, yang kita lihat di permukaan, ya seperti itu, saudara-saudara. Seperti itu. Dan FIFA tentu saja tidak mau melewatkan potensi besar ini. Di balik berkah tak terduga ini, tetapi juga ada kemungkinan bisa menjadi musibah, saudara-saudara. Menjadi musibah. Apa itu, saudara-saudara? Pertama, saudara-saudara harus ingat, Piala Dunia U17 itu nanti November, saudara-saudara. Kick off-nya tanggal 10. Artinya Indonesia harus mempersiapkan tim nasional U17, timnas Indonesia U17, timnas lokal Pred yang waktu itu juara Piala AFF U16, dan timnas yang waktu itu gagal di kualifikasi Piala Asia U17 yang dikalahkan Malaysia dengan telak itu harus dipersiapkan dalam waktu 4 bulan. Pertanyaannya, apakah itu mungkin, saudara-saudara? Apakah waktunya cukup? Sementara sampai sekarang ini belum ada pergerakan apa-apa. Pertama itu yang perlu kita pikirkan. Apakah mungkin, apakah dalam waktu yang singkat ini bisa kita mengejar itu, saudara-saudara? Karena begini, saudara-saudara, pemain U17 ini berbeda dengan pemain U20, pemain U22, pemain U23, pemain senior. Kalau U20, U23, U21, U22, U senior itu kita bisa mengambilnya dari kompetisi liga. Karena mayoritas sudah bermain di liga senior, di Liga Indonesia, di Liga 1. Jadi kita tinggal asal comot aja. Tetapi timnas U17 ini kan kita tidak punya kompetisi. Kita harus bikin turnamen seperti Piala Suratin, seperti Liga Pendidikan Indonesia. Kita harus bikin seleksi ulang. Pertanyaannya adalah, pemain yang waktu itu tampil di Piala AFF U14 itu kemana sekarang? Apakah mereka lanjut terus ikut latihan di kompetisi, atau bubar, atau pulang ke klub masing-masing, atau tidak latihan? Ini juga harus dipikirkan. Ini harus dikumpulkan lagi. Kemudian adalah pelatihnya siapa? Apakah kita akan menunjuk Sintayong? Apakah Indra Syafri? Apakah Bima Sakti? Apakah Marcus Horizon? Kalau
Kalau Sintayong, saudara-saudara, itu nanti agenda di bulan November itu sangat padat, saudara-saudara. Kalau Indonesia lolos di putaran pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober, nah, match day pertama, kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup itu akan terjadi pada pada November itu, saudara-saudara. Jadi ini berat sekali, apalagi nanti Januarinya ada Piala Asia 2023. Jadi ya hampir pasti Sintayong kemungkinan susah untuk melatih, saudara-saudara. Nah, Sintayong tidak mungkin, alternatifnya adalah Indra Syafri atau Bima Sakti. Tetapi apakah kualitas, istilahnya, level mereka, level Indra Syafri dan Bima Sakti ini sanggup, mumpuni, sudah punya level untuk tampil di sekelas Piala Dunia. Ini Piala Dunia, saudara-saudara, bukan SEA Games, bukan Piala AFF U23, bukan Piala AFF U16. Ini Piala Dunia yang kelasnya kelas dunia. Timnya berasal dari seluruh dunia, bukan hanya dari Asia Tenggara. Dan ini adalah kalender resmi FIFA. Sudah pasti pemain-pemain terbaik dari seluruh dunia didatangkan. Nah, itu pertanyaannya. Kalau PSSI merasa level Indra Syafri dan Bima Sakti belum bisa, nah, ini ada satu solusi yang bisa diambil. PSSI bisa memanggil pulang Garuda Select. Walaupun sekarang Garuda Select yang sedang menimba ilmu di Inggris dan di Italia itu tidak 100% pemain Indonesia, tetapi setidaknya ada beberapa pemain yang bisa diambil. Dan bahkan kalau perlu pelatihnya, bedol desa istilahnya. Jadi satu tim itu dibawa semua, termasuk pelatihnya. Nah, artinya Dennis Wise di sini bisa dipekerjakan. Dennis Wise dan Des Walker bisa dipekerjakan untuk melatih timnas U17. Ini akan jauh lebih masuk akal daripada Indra Syafri atau Bima Sakti, karena tim yang di sana, di Eropa sana, di Inggris, di Italia itu sudah jadi, sudah terbentuk, tinggal dipoles sedikit, kemudian diambil beberapa pemain lulusan timnas U16 tempo hari, seperti si Kakak, Arkan Kakak, kemudian si Iqbal, kemudian ada beberapa pemain U16 yang tidak ikut ke Garuda Select itu bisa dipanggil. Dan itu akan jauh lebih produktif, jauh lebih masuk akal, dan akan jauh lebih menghindari konflik. Dan kualitas Dennis Wise tentu saja layak untuk event sekelas Piala Dunia U17, saudara-saudara. Selain masalah itu, saudara-saudara, selain masalah timnas U17 yang waktunya mepet, saudara-saudara harus ingat, tanggal 15 November itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno itu digunakan untuk konser Coldplay. Konser Coldplay ini juga sama hebohnya dengan pertandingan Piala Argentina melawan Indonesia, saudara. Dan tanggal 15 November itu otomatis konsernya kan dia tidak mungkin tanggal 15 November aja. Pasti ada persiapan panggung, pembongkaran panggung, persiapan fasilitas lain-lain di sekitar stadion yang kira-kira butuh waktu sekitar hampir 1 bulan, saudara-saudara. 2 minggu, 3 minggu itu bisa digunakan. Nah, sementara Piala Dunia itu dimulainya tanggal 10 November. Nah, pertanyaan apakah ini mungkin dan apakah FIFA mengizinkan ada kegiatan selain sepak bola di tengah-tengah Piala Dunia. Nah, jadi ada kemungkinan solusinya Gelora Bung Karno ini tidak akan dipakai, saudara-saudara, tidak akan dipakai. Kemungkinan bisa di tempat lain karena Indonesia punya 6-7 stadion yang waktu itu representatif. Kita bisa menggunakan di Palembang, kita bisa menggunakan di Bandung, di Sijalak Harupat, di Gelora Bandung Lautan Api juga bisa. Kemudian di Manahan, di Gianyar, di mana lagi? Surabaya. Kemudian kalau perlu nanti di Semarang itu kemungkinan stadionnya juga sudah jadi. Di Stadion Jakarta yang baru itu juga mungkin saja bisa digunakan kalau akses dari jalanan umum ke stadion ini sudah diperbaiki. Akses transportasi umumnya diperbaiki, akses ruang parkirnya diperbaiki, itu baru kemungkinan bisa digunakan. Tetapi kalau tidak ya jangan berharap, saudara-saudara, jangan protes kalau tidak digunakan. Nah, itu tadi, saudara-saudara,
pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang keputusan mengejutkan, keputusan tiba-tiba, keputusan mendadak FIFA menunjuk Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U17 2023. Ini mendadak, saudara. Tapi ya saya nggak tahu kalau ternyata memang sudah ada lobby-lobby di belakang layar, kita nggak tahu. Tetapi yang tampak di permukaan ini adalah mendadak. Ini adalah mendadak, ini adalah mengejutkan, ini adalah tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir, tidak ada apapun. Tiba-tiba FIFA memutuskan Indonesia. Tetapi kemungkinan juga FIFA menilai dari penyelenggaraan pertandingan FIFA Matchday kemarin. Waktu melawan Argentina, waktu melawan Palestina. FIFA juga menilai animo, antusiasme penggemar sepak bola di Indonesia yang dalam beberapa bulan terakhir ini gila. Mungkin juga FIFA menilai dari antusiasme waktu mendapatkan medali emas SEA Games. Karena sejak waktu dalam beberapa bulan terakhir ini akun media sosial FIFA, setidaknya yang adminnya, yang servernya untuk orang Indonesia itu selalu mencuit, selalu memposting hal-hal yang berbau Indonesia. Nah, ini penting, saudara-saudara. Ini penting. Ini membuktikan bahwa ya Indonesia ini memang sesuatu di mata FIFA, bahwa Presiden Jokowi itu punya harga, punya wibawa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Begitu pula dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nah, itu tadi saudara-saudara, kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara. Skip, jangan di-report tetapi ya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya yang jauh tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!